Jadi katanya, orang kaya dan orang miskin itu hanya dibedakan oleh pola pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini Baim diundang ataupun bisa hadir di kediaman guru kami yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Dr. Andes Rian Sukandar, MPSI. Beliau senantiasa memberikan banyak support kepada kami, sehingga alhamdulillah sampai saat ini bisa terus berkarya, Kiai. Atas arahannya, terima kasih, jazakallahu khair, Kiai. Alhamdulillah. Sebelumnya juga kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Masih suasana lebaran, ya. Insyaallah sama-sama. Kosong-kosong ya, insyaallah. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa yang ada di rumah, jamaah sekalian, segmen kali ini kita akan bincang-bincang terkait tentang Padepokan Welas Asih. Dalam hal ini kita akan tahu lagi lebih jauh bagaimana proses perjalanan sehingga Padepokan ini semakin dikenal, kemudian bisa memberikan manfaat untuk umat. Untuk lebih jelasnya, kita akan bincang dengan Bapak Kiai. Pak Kiai, ini kan kita sudah cukup lama berjumpa, sering maliki juga belajar sama Kiai. Tentunya pemirsa kan perlu banyak tahu juga sejarah awal pendirian Padepokan Welas Asih seperti apa, Kiai. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Lembaga yang saya buat ini sengaja saya beri nama Padepokan Welas Asih, bukan pesantren seperti mana lazimnya lembaga-lembaga agama. Kenapa lembaga ini saya namakan Padepokan? Karena di Padepokan ini yang datang itu ada tiga kelompok orang. Ada orang yang sudah beriman, ada yang setengah beriman, ada yang belum beriman. Karena tamu kita di sini ada Konghucu, ada Buddha, ada Kristen, ada juga Islam. Dulu para wali 9, wali Songo, waktu beliau dakwah di tanah Jawa, para wali-wali ini tidak pernah mendirikan pondok pesantren. Didirikan Padepokan. Padepokan dulu. Di Padepokan. Di Padepokan ini orang digembleng menjadi santri. Nanti santri-santri Padepokan ini keluar dari Padepokan buat kelompok santri yang dinamakan pesantren. Jadi Padepokan ini adalah cikal bakal pesantren. Awal. Ya, kayak kawah candra di muka, tempat pembentukan warna orang. Kalau pesantren warnanya sudah jelas, tapi kalau di Padepokan orang lagi dibentuk warnanya. Inilah artinya kita mendirikan di sini. Dalam dakwah itu kita ingin dakwah itu bil hikmah, dengan cara yang bijak, di mana Allah sudah berpesan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Di sana dikatakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajak dan serulah saudaramu itu menuju jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Karena berdakwah itu harus bijak. Tidak boleh kita menyalahkan orang, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Dia harus bijak. Tapi seseorang itu tidak akan bisa bijak kalau dia tidak berwawasan. Dan seseorang tidak akan berwawasan kalau cuma ilmu semacam aja. Biasanya orang yang gampang mengkafirkan orang lain, gampang menyalahkan orang lain, memvonis orang lain itu kayak kata di bawah tempurung. Jadi kalau kata bawah tempurung, perasaan dia bumi itu ya sempit kayak tempurung itulah. Mungkin kitab yang dia baca hanya satu, guru tempat dia berguru hanya satu, sehingga orang tidak sama dengan kitab yang dia baca, tidak sama guru yang mengajarin dia, sehingga semua orang dianggap itu sesat, salah, kafir, bid'ah dan sebagainya. Dia harus bijak. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berpesan di samping kita harus bijak, wal mau'izatul hasanah. Nasihatlah mereka itu dengan kata-kata yang baik. Karena nasihat itu walaupun baik, kalau cara menyampaikan tidak tepat, orang bukan simpati pada kita, orang menjadi antipati. Makanya seorang mubalik itu di waktu dia menyampaikan ajaran agama dan berdakwah, dia minimal menguasai 2 ilmu. Ada ilmu psikologi dakwah, ada namanya ilmu strategi dakwah. Ilmu psikologi dakwah ini dibutuhkan karena kita menyampaikan ajaran agama ini kepada makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup punya karakter, punya sifat.
Ada orang suka disampaikan dengan terang-terangan, ada yang nggak suka. Maka perlu ada ilmu psikologi. Mengenal Ya. Lalu ada namanya strategi dakwah. Dengan anak muda yang masih ngejar dunia, jangan cerita akhirat melulu, dia nggak tertarik kan? Bosan ya. Iya. Orang tua yang udah umur 80 tahun cerita dunia juga nggak tertarik. Maka perlu ada namanya strategi. Maka di Padepokan ini banyak kita lakukan seperti itu. Anak-anak muda yang hobi berantem, kita didik, ajarkan mereka silat. Tapi syarat mereka harus sholat. Ini salah satu strategi dakwah. Kadang-kala anak muda yang hobi musik, kita di sini kita ajarkan mereka. Kita sediakan alat-alat musik. Boleh, Iya, nggak masalah. Itu sebagai sarana dakwah saja. Sarana dakwah. Di mana dulu Wali 9 Sunan Kalijaga dalam berdakwah juga pakai musik, pakai gamelan. Karena saat itu teknologi yang tercanggih adalah gamelan. Mungkin kalau saat itu sudah ada organ, Sunan Kalijaga juga main keyboard dia. Jadi jadikan ini sebagai sarana dakwah saja. Walaupun dalam dunia Islam ada juga orang yang melarang dan musik dan sebagainya. Kita bicara dengan dakwah saja dengan bijaksana, kita dengan bil hikmah. Dan yang ketiga Allah berpesan, wajadilhum billati ahsan. Jadi kalau mereka itu ngajak kamu diskusi agama, adu argumen, cari jalan yang terbaik. Jadi dalam beragama ini kita tidak boleh berdebat. Karena seseorang yang berdebat agama ini, kata Imam Ghazali, dua-duanya masuk neraka jahanam. Yang menang merasa sombong, yang kalah merasa sakit hati biasanya. Nah, jadi kita sharing. Jadi sharing kita di sini. Jadi di Padepokan ini bermacam-macam kalangan orang datang, silakan. Semakin banyak faham-faham yang masuk ke sini, semakin wawasan kita semakin luas. Jadi sehingga orang-orang Padepokan dia menjadi bijak. Karena ternyata ilmu agama itu dilihat bukan dari kacamata sempitnya, tapi dari kacamata luasnya. Jadi agama itu sangat luas sekali. Karena setiap firman Allah yang turun ke dunia itu minimal bisa ditinjau dari 3 sudut, dari sosiologi, dari psikologi, dan dari tauhid. Itu minimal. Jadi agama itu harus logik. Agama itu harus masuk akal. Ajaran agama yang nggak boleh ngakalin agama, itu nggak boleh. Nah, itu kepentingan. Ya. Jadi di Padepokan Ulas Asih ini kita ingin menyampaikan ajaran agama itu dengan cara yang indah, dengan suasana yang indah, supaya hasilnya indah, nyaman. Jadi Padepokan Ulas Asih itu artinya rumah kasih sayang. Rumah kasih sayang. Ajaran itu akan hidupnya dengan kasih sayang, kasih seorang guru dan sayang seorang murid. Jadi kita di sini tidak pernah ada kelas. Semua kita selalu menganggap orang yang datang kemari adalah jamaah. Kita panggil tidak murid tapi jamaah. Bagaimana Rasulullah pada saat itu mensetarakan dia dengan para sahabat-sahabatnya. Rasulullah tidak pernah membedakan. Ada sahabat Bilal dari kalangan budak, ada Umar bin Khattab bangsawan, ada Utsman bin Affan konglomerat. Tapi di mata Rasulullah sama. Wahai sahabatku Bilal, wahai sahabatku Umar, wahai sahabatku Utsman. Ada kesetaraan Rasulullah dengan para pengikut-pengikutnya. Inilah konsep Padepokan seperti itu. Sehingga di Padepokan tidak ada kelas-kelas gitu, Ustaz. Ya. Berarti siapapun yang mau hadir ke sini silaturahim sangat Insyaallah ya. Karena tadi Kiai telah menyampaikan dakwah itu harus bisa diterima semua kalangan. Insyaallah Masya Allah. Ya. Itu saya sangat sepakat sekali Kiai. Ya. Nah, kemudian kok bisa Kiai dapat inspirasi dari mana? Namanya Ulas Asih itu ya. Mungkin ada sejarah ataupun apa. Monggo Kiai. Jadi Padepokan ini dibangun dari mimpi. Dari mimpi, Insya Allah. Arti hidup ini kan perlu mimpi. Baik. Bukan berhayal tapi mimpi. Jadi saat berangkat saya dari Sumatera, saat itu masih kecil lah, umur 13 tahun, merantau ke Jawa ini. Saya sudah mempunyai mimpi, satu saat saya ingin di Jawa ini punya lembaga agama yang dinamakan Padepokan. Ya, pertama kita tinggal di Condet, masih rumah kecil. Tapi saya bangun mimpi. Di rumah yang kecil tadi saya kasih pelang tuh, Padepokan Ulas Asih. Saya buat kartu nama, saya bagikan orang. Selalu kalau saya kasih kartu nama orang, saya bilang, yuk main ke Padepokan saya. Nanti biasanya orang dengan modal kartu nama datang komplain. Yang mana Padepokan rumah kecil kayak gini? Saya bilang ini cikal bakal. Padepokan santi 5 hektar. Masya Allah. Saya dianggap orang gila, penghayal, pemimpi, itu hak orang. Saya beraktivitas saya buat majelis taklim, saya ngajar silat, saya buat majelis zikir, saya buat konsultasi, bergerak akhirnya saya dapatlah BTN tipe 70. Tanahnya 150 meter di Bekasi Selatan, daerah Jatirasa, Jati Asih sana. Tetap di sana saya kasih pelang tuh Padepokan Ulas Asih. Bergerak lagi, pindah ke Cikias menjadi 1000 meter. Masya Allah. Saya namakan Padepokan Ulas Asih. Dan akhirnya benar, saya punya 5 hektar area Padepokan ini.
Jadi ini dibangun dari mimpi. Innamal a'malu binniyat. Apa saja yang dikerjakan manusia tergantung dari niatnya. Jadi kalau kita niat yang baik dan kita yakin, insya Allah Allah akan ijabah. Karena apa yang kita pikir itulah nanti yang akan terjadi. Allah itu selalu berprasangka sesuai dengan prasangka hamba itu sendiri. Kembali ke Kalau hamba itu husnuzon kepada Allah, Allah akan husnuzon. Tapi dikala hamba itu suuzon, Allah juga akan suuzon. Itu Ustaz. Jadi the power of dream gitu. Ya benar-benar. Nah, selain itu kan tentunya jamaah ataupun pemirsa kan akan lebih lebih menguatkan lagi, Kiai. Selain kita punya keinginan, niat baik tadi, tentunya apa ya motivasi ataupun support supaya kita bisa mewujudkan mimpi itu, Kiai? Ya, jadi gini. Manusia itu akan mendapatkan segala sesuatu sesuai apa yang dia pikir. Oke. Kalau dia berpikir positif, dia akan dapat hasil positif. Kalau dia berpikir negatif, dia juga akan dapat hasil negatif. Kenapa? Karena dikala seseorang itu berpikir sesuatu, pada saat itu ada gelombang yang keluar. Gelombang ini akan bantu satu frekuensi. Dia bertemu dengan gelombang Allah, dengan gelombang alam semesta, dengan gelombang-gelombang manusia yang lain. Terjadi namanya hukum tarik-menarik. Ya, akhir gelombang tadi akan kembali ke asal gelombang lagi dengan membawa wujud seperti apa yang dia pikir. Sebagai contoh gini, ada orang ingin punya rumah misalnya. Dia gambar rumah yang bagus atau dia ambil gambar rumah yang bagus. Setelah dia punya gambar rumah yang bagus tadi, setiap malam selesai dia tahajud atau dia akan tidur, dia bervisualisasi. Dia membayangkan dia punya rumah tadi, tentunya dengan doa juga. Mau kerja dia lakukan juga demikian. Akhirnya berapa tahun kemudian, dia benar-benar bisa membangun rumah atau bisa mendapatkan rumah, dan rumah tadi mirip sekali dengan apa yang digambarnya tadi. Ternyata, dikala alam sadar kita ini punya keinginan, saat itu direkam oleh alam bawah sadar kita. Saking kuatnya direkam alam bawah sadar kita ini bekerja, alam sadar kita sudah lupa. Dia bergerak terus tuh, tak 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 tak. Nanti dia akan kirim berita ke alam sadar kita dalam bentuk intuisi dan ilham. Timbul kita punya ide, inisiatif untuk mendorong keinginan tadi. Jadi yang namanya visualisasi atau mimpi di dalam hidup itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau ada orang bilang jangan mimpi, lo salah. Hidup harus punya mimpi. Harus punya mimpi. Ya. Karena mimpi itu keinginan. Innamal a'malu binniyat tadi. Apa saja dikerjakan manusia tergantung dari niatnya. Mau bahagia harus punya mimpi, menjadi orang besar harus punya mimpi, menjadi orang sukses harus punya mimpi. Nah, jadi inilah yang dibutuhkan. Kita ini kadangkala dalam bermimpi saja takut. Karena sesungguhnya, karena sesungguhnya di kala masuk manusia itu, seseorang itu bervisualisasi atau mimpi dalam hidup. Hakikatnya orang itu sedang membangun jalan keinginan dia. Hanya jalan yang kita bangun ini ada 3 bentuk karakter tanahnya. Ini sebagai analogi saja. Ada tanah yang sudah keras, ya, sehingga dia berapa kali lewat dia sudah lancar karena dudukan tanah sudah keras. Nah, orang seperti ini banyak juga yang kakinya kokoh, pendirian teguh, kepercayaan tinggi, mewujudkan apa saja cepat wujudnya orang. Yang kedua, ada karakter tanah itu labil, bergerak. Orang seperti ini banyak juga yang hari ini percaya, besok dia ragu, percaya lagi, ragu lagi. Ini perlu sugesti dan motivasi dari luarnya orang. Yang ketiga, ada karakter tanah itu becek, airnya banyak, ini perlu dikeringin, diuruk, dan dikerasin. Nah, orang seperti ini banyak juga yang visi-visinya terlalu tinggi. Jadi katanya, orang kaya dan orang miskin itu hanya dibedakan oleh pola pikir. Pola pikir. Jadi kalau berpikir orang kaya itu kan bisa, mudah, gampang. Ini insya Allah kalau cara berpikir demikian, dia jadi orang kaya. Minimal dia calon orang kaya. Tapi kalau pola pikir orang miskin kan, nggak bisa, sulit, susah. Ini dijamin orang mesti miskin. Ya. Belum lakukan dia sudah menyerah. Jadi mindset ini dibutuhkan. Kita ini kadangkala bagaimana kita akan sukses, kalau setiap bangun tidur mindset kita sudah rusak. Kini kadangkala baru bangun tidur buka mata langsung berpikir, aduh susah, ingat penderitaan, ingin kemiskinan, ingin kesulitan, kegagalan, kesedihan. Itulah energi yang ditarik tiap hari. Nah, jadi inilah yang saya bangun dalam kehidupan ini. Setiap bangun tidur saya yakin bahwa Allah sudah menyiapkan karunia untuk kita. Baik itu rezeki, baik itu ilmu, baik itu pekerjaan. Yakinlah, maka setiap bangun tidur kita harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur dengan hidup yang kau berikan hari ini, dan aku yakin kau sudah tibarkan karunia untukku. Nah, dan hidup ini perlu bersyukur karena Allah menjanjikan la in sakartum la azidannakum wa lan kafartum inna azabi lasadid. Kalau kau syukur atas nikmatku, ku tambah nikmat, kata Allah. Wa lan kafartum inna azabi lasadid. Namun apabila engkau kufur dari nikmatku, ingat siksa kau pedih.
Allah tidak pernah menjanjikan kepada orang-orang yang mengeluh, tapi Allah menjanjikan akan menambah nikmat dan memberikan kenikmatan hanya kepada orang-orang yang bersyukur. Rahasia syukur. Ya, insya Allah. Nah, baik Kiai. Sekarang kan Padepokan ini sudah lengkap fasilitas ya. Dari santri sudah ada, kemudian bangunan sudah ada. Tentunya kita mau tahu Kiai, proses membangun itu pun kan butuh waktu Kiai. Ya, benar-benar. Tentunya ada suka duka nih. Ya, benar-benar. Jadi apa, Kiai? yang saya bilang tadi, saya membangun Padepokan ini, saya bilang saya bangun dari mimpi. Tadi. Saya dapat area ini tahun 2005 dalam bentuk rawa. Masya Allah. Jadi kalau bulan musim hujan ini udah jadi danau ini Padepokan ini. Pertama saya bangun rumah bambu. Saya tinggal di rumah bambu itu tiap hari. Kalau penduduk sini cari kodok, cari ikan, kan ini daerah rawa, mereka sering mampir. Mereka tanya, "Pak, Bapak mau buat apa di tengah rawa ini?" Saya bilang, "Ini nanti akan saya sulap jadi taman wisata rohani. Di sini nanti akan saya bangun 33 bunga loh, ada 10 gazebo, ada lapangan tenis, ada kolam renang, ada mini golf, ada masjid zikir, ada rumah tahfiz Quran." Jadi mimpi itu harus yang indah-indah. Ini kadang kala kita mimpi yang susah-susah. Karena kesusahan itu nggak perlu dimimpiin kan? Iya, yang namanya kemiskinan, kesusahan itu nggak perlu kita mimpikan. Dia datang sendiri, itu fitrah. Tapi namanya keberhasilan, kemuliaan, kesuksesan itu memang harus kita mimpikan. Jadi mereka tanya sama saya, "Pak, Bapak bangun sebanyak itu, uangnya dari mana?" Nah, itu saya bilang dari Allah. Mereka ketawa. Itulah saya bilang kalian ngaku orang beriman. Coba kalau saya bilang saya membangun ini nanti dibantu oleh Lim Seliong, dibantu oleh konglomerat, kalian percaya pasti. Padahal itu belum tentu. Tapi kalau saya bilang saya akan membangun Padepokan ini dibantu oleh Allah yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah, yang Maha Kuasa, kalian tidak percaya. Saya akan buktikan. Saya membangun Padepokan ini di awal uang 100.000 rupiah. 100.000? Ya Allah. Saya panggil 2 tukang cangkul, 1 tukang cangkul saya bayar 40.000. Itu mecahin galengan, mampas-mampasin tanah yang tinggi. Karena prinsip saya begini, kehidupan itulah pergerakan. Ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, bulan, dan tahun. Dikala kita ingin buat satu kehidupan, adakan sekecil apapun gerakan. Alhamdulillah 2005 saya bergerak, 2010 matang 5 hektar. Orang biasanya nguruk area yang luas ini 5 hektar tuh dengan damtek biasanya. Kalau saya dengan gerobak dorong, diketawain orang, bagaimana itu Padepokan mau selesai. Tapi saya yakinlah dikala kita sungguh-sungguh dalam melakukan niat di jalan Allah, pasti Allah akan tolong kepada kita. Allah tolong kita. Allah berjanji kan dalam surat Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, apabila engkau membela agama Allah, Allah akan membelamu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Keyakinan itu. Ya. Yakin itu yang dibutuhkan. Jadi kalau kita punya niat baik, apalagi di jalan Allah, pasti Allah akan menolong kita. Pasti di jalan ya Allah akan bantu. Oke. Nah, kemudian Kiai kan di sini kan tamunya banyak ya. Tentunya kan ada aktivitas-aktivitas yang sudah berjalan. Mungkin pemirsa atau jamaah belum banyak yang tahu. Kegiatan apa aja Kiai di Padepokan ini? Di Padepokan ini kita setiap malam Ahad itu ada majelis zikir istighosah. Istighosah artinya pertolongan. Kita majelis pertolongan, pertolongan terbaik itu hanya pertolongan dari Allah. Maka kita berzikir bersama-sama, kita nanti berdoa bersama-sama untuk menyampaikan hajat-hajat kita. Itu malam Ahad. Tapi malam Sabtu kita di sini ada namanya majelis Kopassus. Biar agak keren. Kopassus itu maksudnya Komando Pasukan Salawat Khusus. Kira tentara Kiai. Iya. Kita ada majelis sholawat, kita baca sholawat kamal itu 100.000 kali malam itu sambil kita menyampaikan hajat-hajat. Di samping itu juga di Padepokan ini kan ada rumah tahfiz Quran. Tahfiz Quran barokah sekali. Ya, alhamdulillah santri-santri kita ya berasal dari jauh-jauh juga, ada yang dari Medan, dari Riau, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Dan di sini semua free. Kita tidak free ya. Kita tidak ambil biaya karena inilah salah satu investasi amal kita. Yang mudah-mudahan dari sini nanti akan tercetaknya para hafiz dan hafizah. Amin. Alhamdulillah ini sedang berjalan. Di samping itu juga anak-anak di samping belajar Al-Quran, mereka kita ajarkan bela diri, silat. Tapi mereka juga kita adakan pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan ekonomi syariah, mereka ada pelatihan tentang mindset,
ada wirausaha, supaya santri-santri tahfiz Quran itu bukan saja hanya hafal Quran, tapi mereka juga mempunyai kemampuan yang lain, sehingga waktu keluar dari padepokan nanti mereka bisa berbuat, bukan saja hanya hafal Al-Quran, tapi mereka punya kepandaian-kepandaian yang lain yang bisa untuk menghidupi mereka, juga menghidupi orang lain. Berarti sudah cukup banyak ya kegiatannya. Ya, alhamdulillah, Ada alhamdulillah. zikir, kemudian ada Kopassus. Kopassus kalau yang belum paham kan apa tuh? Militer Itu sama ya, Kiai. ya. Sudah ada tahfiz Quran juga. Nah, kemudian untuk ini kan sudah tentunya kan ada butuh support pendanaan ya. Artinya kan dari kegiatan apa buat listrik segala macam saja kan butuh biaya semuanya. ya. Nah, ini kita perlu Ya, tahu ya, nih rahasia ya, bagaimana ya, ya. nih. Luar biasa itu bisa menjalankan seluas ini, kemudian santrinya free, tidak berbayar, dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya juga seperti apa? Ini mohon arahnya. Ya, rezeki ini didapatkan karena apa maunya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang takwa kepada Allah, niscaya ada jalan keluar baginya, dan Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki itu didapatkan bukan karena kerja keras. Karena kalau rezeki didapatkan karena kerja keras, kuli panggul di pasar, uangnya harus lebih banyak dari kita, rezekinya harus lebih banyak. Karena kita masih tidur, dia udah bekerja. Ya kan? Pagi-pagi udah jalan. Ya. Jadi rezeki itu juga didapatkan bukan karena gelar. Oke. Kalau karena gelar, karena titel, dosen harus lebih kaya. Karena yang banyak titelnya adalah dosen-dosen. Ternyata kan tidak. Rezeki juga didapatkan bukan karena jabatan. Kalau karena jabatan, karena kekuasaan, tentunya presiden orang nomor 1 kaya di dunia. Ternyata kan tidak. Jadi rezeki itu didapatkan apa maunya Allah. Yakinlah setiap makhluk yang hidup ini dijamin Allah rezekinya. Nah, jadi di samping itu juga kita juga ada aktivitas. Maka sekarang kita dirikan juga ada perusahaan, ada travel. Kita dirikan juga ada perusahaan kontraktor. Oke. Kita juga buat perusahaan film. Kenapa saya buat perusahaan film? Karena film ini adalah salah satu sarana yang efektif untuk berdakwah. Hanya kesalahan film selama ini, film-film itu rata-rata kan 70 itu tontonan, 30 tuntunan. Nah, kita ingin di perusahaan kita nanti, perusahaan film kita ingin produksi. Film itu harus 70 tuntunan, 30 tontonan dibalik. Tapi dikemas dengan bahasa-bahasa film yang indah, yang menarik. Sehingga orang waktu nonton film itu bukan hanya hiburan saja, tapi ada satu ilmu, ada satu nasihat, ada sesuatu yang dia bisa dapatkan. Nah, ini dakwah. Jadi ingin dakwah bil hikmah tadi. Nah, jadi insya Allah nanti di Padepokan kita akan buat buat sekolah film, perusahaan film. Kita juga akan buat nanti sekolah musik mungkin. Karena kita santri-santri kita kan banyak anak-anak muda. Nah, jadi bagaimana caranya mereka kumpul di sini? Artinya jiwa mereka bisa tersalurkan, apa hobi-hobi mereka, tapi agama tetap mereka bisa pelajari. Jadi perpaduan sukses di dunia dan di akhirat. Ya, sesuai dengan doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inspirasi sekali Kiai. Ya, nah, kemudian tentunya kan pemirsa ataupun jamaah di rumah akan lebih butuh sebuah motivasi Kiai. Tadi Kiai sudah panjang lebar menceritakan sejarah Padepokan. Kemudian ini kan untuk menginspirasi yang lain. Mungkin ada pesan untuk jamaah di rumah Kiai, atau dimanapun berada, yang mulai sesuatu. Monggo Kiai. Dikala kita mempunyai satu niat, satu tujuan, itu hanya 3 saja syaratnya. Yang pertama, orang itu harus mempunyai niat yang kokoh untuk mencapai satu tujuan. Yang kedua, dia juga harus istiqomah dalam berdoa. Karena apapun yang kita kerjakan ini ikhtiar dan upaya, keberhasilan itu karena rahmat Allah. Maka kita selalu harus menjamah rahmat Allah dalam bentuk kita harus selalu berdoa, berkomunikasi kepada Allah. Dan yang ketiga, adakan action, adakan tindakan. Nah itu. Jadi kalau niatnya kokoh, doa tiap hari tapi nggak action nggak jalan. Atau action tiap hari tapi niat setengah hati, doa nggak pernah, juga sia-sia. Maka dibutuhkan niat yang kokoh, doa yang istiqomah, action. Itulah salah satu untuk mencapai satu tujuan. Baik. Terima kasih Kiai. Sama-sama. Wejangannya sejarah Padepokan Nulasasi tentunya ini menjadi inspirasi bagi jamaah dan pemirsa di rumah. Insyaallah. Kita doakan juga upaya yang telah dijalankan Kiai ini Allah mudahkan. Mimpi-mimpi beliau, tentunya mimpi-mimpi kita juga. Dan satu hal yang menarik, jangan takut bermimpi. Dan satu lagi, action. Excellent. Mudah-mudahan
segmen BM ini Allah mudahkan berkahi perjumpaan dengan guru kami Kiai Rian Sukandar. Tentunya kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.